Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 12 Februari 2021. Saya berencana silaturahim ke salah satu penggiat aktivis masyarakat anti riba. Kita akan bersama-sama menggali pengalaman beliau terbebas dari utang, terbebas dari rentenir, riba khususnya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat Peci Kembang Kol TV. Selamat menyaksikan. Oke, Pak. Sahabat Peci Kembang Kol, ini salah satu fasilitas air minum gratis ke warga. Bawa galon, jadi taruh sini. Jika dibuka kerannya, sudah selesai, ambil tutup botolnya. Silakan nikmatnya, walaupun enggak apa-apa. Banyak teman-teman Grab taruh di sini Grab botol dan enak banget rasanya. Jadi kalau warga sahabat di daerah Rawamangun datangi ke sini untuk tes. Jika teman-teman ada daerah lain, ini ada beberapa lokasi yang sudah beroperasi. Silakan sahabat yang ada di daerah sini datangi. Contoh di Kemayoran ada, di Ceger ada, di Bekasi ada, silakan cicipi rasanya, ambil airnya sepuasnya dan nikmati airnya, itu pemberian dari Allah, semoga bermanfaat. Nah, ini ada contoh. Sini Bu. Mas. Ayo silakan. Contoh, mau ngambil nih. Kita minta pendapatnya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Junaidi. Sudah berapa lama ngambil air di sini? 2 bulan ya. Airnya enak nggak? Bermanfaat nggak Pak? Bermanfaat ya. Kasih tahu yang lain. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Silakan ya Bapak. Ayo kami tunggu kehadirannya untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat Peci Kembang Kol TV, jumpa lagi dalam program Silaturahim. Kali ini saya bersama seseorang yang inspiratif, seorang pengusaha muslim juga, dan seorang aktivis dari masyarakat anti riba. Saat ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek ya, hari Jumat yang barokah. Semoga kita semua Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah lancarkan usahanya, Allah mudahkan segala aktivitasnya. Oke, kita tidak akan berlama-lama karena memang beliau ini subhanallah super padat ya waktunya. Kita sama-sama sapa beliau dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini apa kabar? alhamdulillah sehat, Bang Hairul ya. Ini namanya Bang Hairul. Beliau ini penggiat masyarakat anti riba ya. Bang Hairul, kita mau berbagi pengalaman ya, Bang Hairul, khususnya kepada teman-teman sahabat Peci Kembang Kol TV terkait dengan pengalaman Bang Hairul dengan utang ya, atau riba khususnya gitu. Nah, ini Bang Hairul pernah punya pengalaman 58 miliar utang lunas dalam jangka waktu 8 bulan ya. Bang Hairul barangkali bisa menceritakan, ini menarik sekali nih Bang Hairul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul, tinggal di Rawamangun. Sebelumnya saya ceritakan dulu usaha saya. Usaha saya di bidang konstruksi, di bidang pemecah batu di Bengkulu. Jadi saya memiliki tambang galian C di beberapa titik di Bengkulu. Sehingga ada usaha pendidikan, punya kampus juga, ada kuliner juga, ada hotel juga. Dulu sebelum ketemu masyarakat tanpa riba, kehidupan saya lebih mengarah ke kapitalis. Jadi orientasinya adalah uang dan uang, kerja dan kerja. Apa dampaknya? Ketika kita bekerja, yang selalu dikembangkan adalah mengenai utang. Jadi ketika saya ada aset disekolahkan, terus menumpuk, akhirnya timbullah utang yang menumpuk. Padahal
Rasul kita nggak pernah mengajarkan seperti itu. Agama kita juga melarang mengenai utang riba. Nah, ketika usaha sudah memakai uang dari utang yang ada ribanya, tentunya usaha nggak akan berkah dan terjadilah masanya buntu, tidak bisa membayar bunga. Kenapa bunga tidak bisa dibayar? Padahal hanya kecil, hanya 1% atau 0, padahal waktu awal mengajukan kredit sudah digambarkan ini bisa terbayar. Tetapi pada prakteknya ketika kita usaha timbul kemacetan. Ada apa? Karena bunga itu pasti besarannya. Penghasilan kita belum pasti, tentu pasti. berapa yang dicari. Kedua, ketika kita berhutang, maka kita nggak fokus otak kita. Satu sisi kita mikirin bisnis, satu sisi kita mikirin utang. Betul. Akhirnya manajemen pun berdampak. Terjadilah akhirnya kebuntuan-kebuntuan. Alhamdulillah 2018 bulan Agustus ketika hutang saya menyentuh di angka 58 miliar, sedang pusing-pusingnya, alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan masyarakat tanpa riba. Sahabat bisa lihat di channel-channel MTR banyak testimoni-testimoninya keberhasilan warga MTR. Nah, semenjak ketemu MTR itu kehidupan saya berubah. Saya menyadari kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah saya lakukan. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk berubah. Dan Allah memudahkan penyelesaian utang-utang saya. Mas, yang tadinya 58 miliar itu hanya waktu 8 bulan selesai. Dan selesainya pun, ini yang penting nih, selesainya pun tanpa bayar bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Jadi hanya bayar pokoknya saja. Nah, di MTR itulah diajarkan fundamennya, cara-caranya, sehingga kita bisa bayar utang tanpa bayar bunga-bunganya. Bahkan kita dibenerin bisnisnya. Makanya hanya waktu 8 bulan itu utang saya selesai. Dan sekarang tinggal menikmati uang yang ada di tabungan tidak hilang. Kalau kemarin kan masuk rekening langsung hilang. Kalau sekarang alhamdulillah mulai terkumpul. Itu ceritanya Mas, sedikitnya Mas. Kalau boleh tahu utang Bang Hairul berapa titik tuh? Wah, banyak sekali kalau utang titik ya. Bank aja ada 6 saya. Leasing ada 11. Kartu kredit hampir ada 10-an lah ya. Ada KTA. Pinjol enggak. Jadi ada bank 6, ada leasing, ada KTA, kartu kredit. Nah, itu yang bikin kita pusing, diteror dan sebagainya. Sekarang udah tenang, tidur nyenyak. Dulu sebelum ketemu MTR, malam gelisah, siang terhina. Kalau sekarang tidur nyenyak, ibadah konsen. Siapa yang mau? Ayo cari tahu tentang MTR. Nikmati kehidupan, merdeka sesungguhnya. Jangan ngaku merdeka kalau kita masih punya utang. Nah, ini kan angkanya fantastis ya, 58 miliar. Nah, kalau dihubungkan dengan agama ya, kalau orang yang ngutang apalagi riba itu kan seperti orang gila ya. Itu ngerasain betul Mas. Apa yang disampaikan Rasul itu bahwa orang yang berhutang itu seperti orang gila, betul. Saya kerja udah kayak orang gila, kerja pagi pulang pagi. Demi menyelesaikan utang, nggak selesai. Kita berpikir bahwa selesai utang dengan cara kerja keras, kerja. Faktanya nggak kumpul uangnya Mas. Uang kumpul hilang, nggak berkah. Selama kita belum niatkan sungguh-sungguh bahwa kita mau menghentikan ribanya, Allah akan berkahi usaha kita. Maka langkah awal adalah segera niatkan, niat tekad kita, berazam, niat sungguh-sungguh bahwa kita mau lepas dari utang, bahwa kita mau hijrah, mau move on dari dunia kapitalis ke dunia Islami. Insya Allah keberkahan akan datang di situ. Dan Allah berjanji ketika kita mau berhijrah, Allah akan bantu. Itu janjinya Allah. Gitu Mas. Tahun berapa itu waktu itu? Agustus 2018 itu endingnya ya. Dan saya ketemu dengan masyarakat tanpa riba. Disitulah saya berubah pemikirannya yang selama ini salah orientasi. Jadi saya harus bisa menjawab, minimal menjawab 3 pertanyaan. Dari mana kamu berasal? Untuk apa kamu di dunia?
dan mau kemana setelah dari ini. Ya. Minimal itu dulu. Fundamental itu. Fundamental itu dulu. Ketika tahu jawaban itu, berubah pemikiran, oh salah, selama ini bisnis kita orientasinya ada sebatas mengumpulkan uang. Betul. Itu yang salah satu kesalahannya, Mas. Jadi ada yang salah dengan bisnis ya. Esensi bisnis itu sebenarnya bukan modal, Bang ya, tapi mindset tadi ya, betul. Ya? Jadi apapun kehidupan kita hari ini, apapun yang kita langkahi, apapun yang kita kerjakan, sesuaikan dengan visi kehidupan kita. Apa visi kehidupan kita hari ini adalah bagaimana caranya kita mudah masuk surga. Jadi diaplikasikan di bisnis kita. Bisnis kita pun jangan sampai menghambat kita masuk surga. Jadi bisnis kita itu yang memudahkan kita masuk surga. Jadi jangan sampai ada akad-akad batil, modal yang haram, dan sebagainya. Gitu, Mas. Oke, selanjutnya pertanyaannya, kita lihat nih ya, sahabat Pecing Bangkol, di situ ada tulisan tuh. Bermasalah dengan utang, masyarakat tanpa riba, konsultasi di sini. Jadi ini sebuah komunitas masyarakat tanpa riba, MTR. Nah, bisa dijelaskan nih Bang Hairul apa itu MTR ya? MTR itu komunitas kumpulan orang-orang yang dulunya punya utang, hari ini udah nggak punya utang lagi, dan punya penghasilan. Itu yang penting. Masya Allah. Dulunya kami berhutang, sekarang sudah tidak punya hutang dan punya penghasilan, dan terus memperbaiki diri dan terus berkontribusi untuk umat. Hari ini itu MTR. Udah nggak ada hubungan dengan bank lagi ya? Bank masih, kan kita butuh fasilitas pembayaran. Oh iya. Pakai tetap, tapi yang syariah. Ketika kita punya rezeki lebih, taruh di tabungan, tabungannya wadiah tanpa ada bunga. Jadi murni penitipan. Penitipan aja. Mulai memperbaiki diri lah, mulai yang ke arah syariah. Begitu, Mas. Nah, ini kan MTR ini lebih ke mengedukasi ya, merubah mindset, mencarikan solusi bagi yang pelaku hutang ya. Betul. Yang udah putus asa gitu ya. Nah, ini programnya seperti apa nih Bang Hairul? MTR fokusnya adalah merubah pemikiran. Jadi jangan salah tangkap, MTR bukan nalangin utang, bukan modalin kerja, enggak. Itu tidak memberikan solusi permanen. Ketika ada orang berhutang, datang ke MTR, dikasih talangan, besoknya dia akan ngutang lagi nggak? Dia akan ngutang lagi. Beda kalau kita rubah pemikirannya, dibenerin bisnisnya, sehingga dia bisa bayar utang. Itu yang MTR lakukan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini hampir semua warga MTR yang aktif di MTR utangnya pasti lunas. Masya Allah. Tanya di warga MTR, Bang Hairul, 99% warga MTR yang masuk di MTR, aktif di MTR, ikuti rule-nya, lunas utangnya. Dan dijamin lunas. Dan utang hanya sebagai pintu masuk di MTR. Tapi apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah orang itu naik level. Step up the next level. Level apa? Yang tadinya dia berhutang dulu. Lunasin utangnya. Dibenerin bisnisnya, dibenerin akidahnya, dibenerin syariatnya, kan hidupnya lebih bahagia, keluarganya lebih harmonis, bisnisnya lebih bagus, dia aktif berdakwah, mati pun husnul khotimah. Itu yang dicari. Tapi ini tidak berafiliasi dengan politik atau orientasi komersil kan? Nggak ada. Kita tidak ada misi bisnis di sini, tidak ada misi politik. Bahkan kita bagi-bagi buku ini gratis. Nah, ini dia. Buku ini pun gratis. Kita bagikan ke semua orang. Ketika ada seminar-seminar banyak yang gratis. Ketika di hotel tentunya berbayar. Karena kan kita pasti sewa hotel, sewa makan. Alhamdulillah ilmu yang didapat dengan apa yang kita bayar, wah tuh jauh banget. Jauh sekali. Ini udah berapa cabang MTR atau? Kalau MTR se-Indonesia ada semua, Mas. Ada, sampai ke level kabupaten, bahkan ada kecamatan. Jadi setiap provinsi itu ada MTR. Bahkan setiap kabupaten ada MTR. Karena kita lagi kembangin ke setiap kecamatan. Iya. Terus bergerak semua. Klik aja MTR mana ada semua. Ada ya. Ada semua. Jadi di website nanti bisa cek di daerah mana. Ada gitu ya. sahabat Peci Kembangkol ada di mana? Ada MTR di situ. Silakan. Ada semua. Se-Indonesia ada. Iya. Di Merauke ada, di Aceh ada. Masya Allah. Iya. Di Papua ada juga. Sudah
ini ya berkaki-kaki di mana saja ya. Ini Betul, ya Mas. Betul, Mas. perjuangan. Makin tumbuh anggotanya, makin tumbuh. Karena sudah merasakan manfaatnya. Saya sendiri dan keluarga sudah merasakan manfaat. Iya iya. Dari pengalaman di MTR itu, Bang Hairul ada nggak kesan tersendiri terhadap teman-teman yang ikut yang punya utang ya mungkin di atas Bang Hairul, putus asa juga mau bunuh diri atau apa? Ada Banyak kisah gitu ya? banyak teman-teman yang awalnya sudah stres, hampir meminum obat yang maaf baygon untuk membunuh diri dan sebagainya. Alhamdulillah ketika ketemu MTR semangatnya timbul lagi. Dan hari ini mereka sudah pada lunas semua. Contoh misalnya Pak Sewul Hadi, utangnya sudah lunas. Utangnya 255 miliar lunas. Terus siapa lagi Pak Mulyono, utangnya 60 miliar lunas. Jadi banyak utang-utang yang lebih besar dari saya itu lunas utangnya. Mau kecil, mau besar, fungsinya sama. Tapi ketika masuk MTR, dengan sendirinya dia bisa mencari solusi dan lunas utangnya. Menarik sekali obrolan kita ya. Semangat ya tentunya. Selanjutnya ini yang menarik nih, sahabat PC Kembangkol nih, tuh ada buku Kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Buku merah ya, biasanya kalau ada buku merah ini ada buku hitam, ada tandingannya gitu ya. Nah ini buku wajib nih bagi komunitas MTR. Ini kitab apa nih Bang Hairul nih kira-kira nih? Buku merah ini adalah kumpulan true story. True story warga-warga mengenai mereka menyelesaikan utangnya. Kami bukukan di sini. Jadi ini bukan karangan, bukan ilusi, semuanya adalah true story. Jadi kami ketika masuk MTR ini membagikan buku merah ini, ikut menyadarkan masyarakat yang lain agar menghentikan kebiasaan buruk berhutang. Karena hari ini apa-apa utang. Mau makan aja utang, gesek. Ironis di situ. Ya, kami berusaha mengedukasi masyarakat untuk menghentikan kebiasaan buruk berhutang dengan cara membagikan buku merah ini. Mau gratis kami bagikan. Mau beli cuma 20.000. Minta pun kami kasih, beli silakan. Ini adalah bagian dari dakwah kami agar ikut masyarakat tersadar. Bayangkan kalau gara-gara buku merah ini dia tersadar, dia jadi berubah hidupnya, jadi hijrah, pahala buat kami. Ini saya pertama kali ke sini, saya terus terang tertarik ngelihat di depan rumah Bang Hairul nih, ini ada air gratis gitu ya dari komunitas MTR. Nah, yang ngambil ini macam-macam ya, khususnya orang-orang yang mungkin kurang ya, seperti teman-teman di jalan ya, jadi Gojek dan lain sebagainya gitu ya, warga. Jadi ini sedekah yang subhanallah barokah gitu ya, apalagi sedekah air ya. Barangkali bisa jelaskan nih air gratis ini Bang Hairul. Dan nanti nyambung ke air gratis. Kenapa ada ide air gratis? Ketika kita masuk MTR, kan kita dirubah pemikirannya, dirubah mindsetnya, bahwa hidup kita ini harus bermanfaat buat orang banyak, harus membantu orang. Bantulah orang agar Allah bantu kita. Bantu orang dulu agar Allah bantu kita. Jangan minta terus tapi nggak pernah action. Nah, yang diinginkan oleh warga MTR adalah actionnya. Nah, sehari-hari kami berdakwah menghentikan tabib berutang dengan cara apa? Mengadakan kelas-kelas, mengadakan seminar. Itu yang edukasi tentang utang. Nah, tentang ekonomi, hari ini kami punya ide bagaimana caranya menekan pengeluaran masyarakat. Ada pandemi kan, krisis kan? Betul. Nah, kami punya ide seperti idenya sumur Usman bin Affan. Sumurnya Roma itu. Nah, kami aplikasikan sumur itu di kehidupan hari ini. Dalam bentuk apa? Air gratis, siap minum gratis. Sudah ada 11 titik, Mas. Di rumah saya yang pertama, ini di Rawamangun Muka, silakan warga ambil sepuasnya, secukupnya. Airnya gratis. Infaknya seikhlasnya. Untuk apa infaknya? Untuk beli listrik, tutup galon, perawatan dan sebagainya. Alhamdulillah mereka tersadar. Dan self service, melayani sendiri, membersihkan sendiri, tidak dilayani. Dan ini sudah
diduplikasi di tempat lain. Apa manfaatnya? Hari ini Mas bisa hitung deh. Satu rumah tangga, anggaplah 1 galon. Anggaplah pakai air isi ulang deh, yang 6.000. 6.000, dia datang ke tempat kami, dia isi, dia ngasih 1.000, infaknya 1.000. Maka dia hemat 5.000. Kali sebulan berapa? Sudah hemat 150.000. Kali ratusan rumah. Disitulah tujuan kami membantu ekonomi umat. Kita tidak ngasih, tapi menekan pengeluaran. Kan sama saja, Mas. Dan ini alhamdulillah sudah diduplikasi tempat lain. Nah, jadi sahabat Peci Kembangkol, jika kawan-kawan, sahabat yang lain ingin meniru ide kami, silahkan. Kami siap mendampingi dan kami pun siap berkontribusi agar ini bisa dipraktikkan di seluruh daerah. Air untuk tidak dikomersilkan. Tapi ini bisa perorangan, bisa ini ya, kelompok ya. Banyak perorangan dan kalau bisa disarankan di masjid. Atau di tempat umum, misalnya di pos RW atau di sekretariat atau di mana lah. Silakan aja, bebas aja. Yang penting kita misinya adalah membantu ekonomi umat berkontribusi lebih lanjut gitu, Mas. Soal airnya ini gimana? Bagus atau gimana? Airnya ini air tanah, bukan air gunung. Air tanah difilterisasi dan diuji lab. Nanti hasil uji labnya itu menyimpulkan layak minum. Nanti kan teman-teman bisa tes dulu. Wah, enak, lebih enak dari yang ada nih. Bisa dites. Ya kan ada legalitasnya, uji lab. Kami dari Skopindo, ada yang dari Depkes dan sebagainya, bebas. Yang penting ada keterangannya layak diminum. Kalau sahabat Peci Kembangkol mau tahu kira-kira habis berapa ini? Ini investasinya nggak besar, Mas. Antara 24 juta sampai 30. Tergantung kualitas air bakunya. Kalau air bakunya bersih, bagus, paling 24 juta. Tapi kalau agak buruk itu 30 juta. Dan sahabat jangan pesimis, kok mahal sekali. Kita patungan. Jangan serakah pahalanya dimakan sendiri. Yuk kita keroyokan, patungan, insya Allah cepat selesai. Ya memang cocoknya di masjid tadi ya. Jadi dulunya kami juga sering donasi nasi berkah misalnya, nasi Jumat, atau sembako. Kami simpulkan sepertinya kurang efektif. Pertama apa? Ketika memberikan perebutan. Kedua, berapapun stoknya selalu kurang. Dan ketiga, manfaatnya cuma sekali. Makan kenyang gratis, sore lapar lagi. Nah, kami evaluasi. Nah, kami ingin donasi kami ini manfaatnya berkelanjutan, jangka panjang manfaatnya. Jadi kami kurangi porsi sedekah nasinya itu. Sebagian kami alokasikan untuk filterisasi air minum. Manfaatnya berkelanjutan. Selama air mengalir, pahala kita akan terus keluar. Betul. Itu dan tidak sekali pukul. Beda dengan sedekah yang lain. Gitu, Mas. Waktunya terbatas juga kita. Terus terang saya pengen menggali lebih banyak ya. Nah, barangkali sebagai closing statement buat penonton, Bang Hairul silakan. Sahabat Peci Kembangkol, jika hari ini Anda sedang pusing memiliki utang, Anda pusing bisnisnya tidak berkembang, jangan pesimis. Klik internet, buka masyarakattanpariba.com atau buka Instagramnya atau buka yang lainnya. Di medsos kami lengkap. Datangi acara-acaranya, datangi warganya. Insya Allah kami menyambut. Yakinlah, utang-utang Bapak Ibu, utang-utang sahabat lunas. Bisnis Anda akan berkembang, keluarga akan harmonis. Kami sudah merasakan. Dan tidak berbayar. Berbayar jika kita acaranya di hotel doang. Jika itu di rumah atau di mana, gratis semuanya. Tidak ada misi komersil, tidak ada misi politik. Datangi, buktikan. Jika Anda butuh buku ini, hubungi admin Peci Kembangkol, akan kami kirim gratis. Insyaallah. Anda bayar ongkirnya saja. Isi komennya, kasih alamatnya, kami kirim. Insyaallah. Terima kasih. Kami tunggu di komunitas Tanpa Riba dimanapun Anda berada. Semuanya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.